Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Surat Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, takutlah kamu semua, robbakum, kepada Tuhan kamu sendiri. Maksudnya takut kepada siksaannya Allah. Siksaannya dengan cara diantuti dengan cara kita semua mentaati. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya goncangan hari kiamat, syai'un, adalah sesuatu azimun yang besar, yang mengagetkan. Nah ini, kalau kiamat besar kelak, pasti goncangannya begitu besar. Begitu juga kiamat kecil pun goncangannya besar. Kiamat kecil maksudnya apa? Mati adalah kiamat pribadi-pribadi. Kematian itu adalah kiamat sugro, kiamatnya pribadi-pribadi. Kalau kiamat besar adalah hancurnya bumi langit seisinya kelak. Begitu juga kita supaya mengingat kiamat kita sendiri itu juga akan mendapat goncangan yang besar. Di saat kiamat besar kelak, yaitu yauma tarawnaha, di hari kamu akan melihat kiamat tadi tazhalu, akan meninggalkan, disebabkan kiamat tadi, kullu murdiatin, sapa kullu murdiatin, setiap orang yang menyusui, amma, dari apa-apa, ardoat, yang dia itu menyusuinya. Jadi lupa dari besarnya kegawatan kelak hari kiamat itu. Seandainya ada orang yang menyusui itu, lupa akan anaknya. Dan dikala itu juga watadhu, dan akan melahirkan kullu dzati hamlin, setiap perempuan yang mengandung, melahirkan hamlaha, kandungannya. Dari bingungnya orang yang mengandung sampai bisa melahirkan sendiri, dari goncangannya hari kiamat. Wataro, dan kamu akan melihat annasa, manusia, maksudnya kamu Muhammad, ya, maksudnya kalian Muhammad Allah. Wataro, dan kamu akan melihat annasa, manusia tadi sukaro, seperti mabuk. Kamu akan melihat manusia itu seperti mabuk, lari ke sana, lari kemari, tidak karu-karuan. Padahal wamahum, dan tidaklah mereka tadi bisukaro, dengan sebagai orang-orang yang mabuk dari minuman tadi. Tetapi dikala itu, walakin adzaballahi, tetapi siksanya Allah sadidun, dikala itu sangat keras. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, man, ada orang yujadilu, yang membantah billahi, di dalam tentang firman-Nya Allah, atau tentang Allah, tentang firman-Nya Allah, digeri ini, dengan tanpa ilmu. Ada yang sebagian itu yang membantah tentang firman-Nya Allah, seperti Quran, atau tentang agamanya Allah, di dalam tentang agamanya Allah.
Quran itu dulu waktu zaman Nabi orang-orang Arab mengatakan dianggap Quran itu adalah asatirul awalin. Ada yang menganggap Quran ini adalah dongeng-dongengnya orang-orang dahulu. Ada yang menganggap Quran ini syair. Ada yang menganggap Quran itu kahin, artinya perdukunan. Dan ada yang mengatakan Quran itu sihir. Dulu zaman suku Quraisy, zaman kafir Quraisy mengatakan demikian. Padahal ya tuduhan bantahan yang demikian semuanya itu ya tidak ada bukti, memang tidak benar. Dikatakan dongengnya orang awal, Nabi ya nggak pernah membaca dongeng, bahkan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ada yang mengatakan sihir, Al-Qurannya bukan sihir. Ada yang mengatakan perdukunan, dianggap perdukunan karena Al-Quran kan juga menerangkan sesuatu yang akan datang seperti hari kiamat, hari apa kita jelaskan apa dianggap itu, dianggap perdukunan. Ya tapi ya kan itu orang yang istilahnya yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Sebagian manusia ada yang membantah ya tentang agamanya Allah digaring dengan tanpa ilmu wayatabi'un dan mengikuti di dalam bantahan tadi mengikuti kulla syaitonin, setiap setan maridin yang dikutuk. Akhirnya kutiba maka dicatat alaihi atas setan tadi. Akhirnya kutiba ditentukan oleh Allah alaihi atas setan tadi, annahu sungguhnya kelakuan man orang tawallahu yang mengambil atau yang mengikuti setan. Tawallahu amanahnya itu yang mengambil penguasa setan atau yang mengikuti setan. Fa innahu maka setan tadi yudilluhu akan menyesatkan. Wa yahdihi dan akan menunjukkan setan tadi ila ada bisair kepada siksanya neraka. Ya ayuhan nas wahai manusia, in kuntum apabila keadaan kamu tadi fi raibin di dalam keraguan minal ba'si dari bangkit dari kubur. Kalau kamu semua itu loh kok istilahnya kok ragu tentang kebangkitan dari kubur kelak hari kiamat. Fa inna maka sesungguhnya aku bilangnya khalaqnakum menciptakan kamu semua tadi min turabin dari tanah. Itu yakni menciptakan Nabi Adam. Tuma min nutfatin lalu dari air mani. Air mani itu kan mati, tapi Allah yang menghidupkan. Itu juga tanah itu mati, akhirnya dihidupkan oleh Allah menjadi Nabi Adam. Nah begitu juga kita itu asalnya kan dari air mani, kan mati, barang-barang mati. Akhirnya Allah menciptakan air mani tadi, dibuat oleh Allah menjadi alaqah. Alaqah ini darah yang beku. Darah yang beku. Lalu setelah jadi darah beku 41 hari di kandungan ibu jadi mudghah, daging. Menjadi daging yang kempal, daging yang kira-kira sak puluh, mudghah sak kepal. Min mudghatin lalu menjadi mudghah setelah 40 hari dari darah yang beku tadi menjadi daging yang satu kepal. Mudghah. Mukhalaqatin setelah menjadi daging satu kepal tadi akhirnya mukhalaqatin diciptakan oleh Allah, dibentuk. Ya, dibentuk hidung, dibentuk telinga, dibentuk mata dan sebagainya. Itu dibentuk demikian. Lah setelah itu wa ghairi mukhalaqatin dan juga ada yang tidak sempurna, tidak terbentuk sempurna.
Yang demikian tadi lunubaikina, supaya untuk aku jelaskan lakum kepada kamu semua. Menjelaskan apa? Sempurnanya kekuasaannya Allah. Nah, supaya kamu semua bisa membuat dalil dari asal permulaan kita tadi. Bisa membuat dalil. Nanti kelak setelah hari kiamat, setelah badan kita hancur, akan diulang lagi oleh Allah. Diulang. Kan gampang kalau cuma mengulang. Wa nubiru, dan aku tetapkan atau aku tinggalkan, artinya aku tempatkan fil arham, di dalam kandungan-kandungan ibu, manasya, apa-apa nasau yang aku hendaki, ila ajalin, sampai batas musamma yang ditentukan, yaitu waktu uji, waktu keluarnya. Tsumma nukhrijukum, lalu aku keluarkan kamu semua tadi tiflan dengan keadaan bayi. Binasalan. Jadi kamu loh kok ragu kalau kelak itu setelah hari kiamat akan dibangkitkan lagi? Kan kamu supaya melihat asal kejadian kamu itu apa? Kan barang mati, wong dari air mani. Itu diterangkan seperti di atas tadi, bentuk-bentuk jadi anak-anakan. Kan jadi dibentuk rupanya kan jadi anak anjing dia di perut ibu. Lah setelah itu lalu setelah genap 120 hari atau 4 bulan, Allah meniupkan roh kepada bayi yang ada dalam kandungan itu. Jadi di sini jadi sudah nyata kalau manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Kan jelas itu yang mana namanya baru manusia itu kalau disingkat, kalau diringkas cuma 2 bagian. Bagian dari jasmani, ya badan kita itu, dan ada juga dari bagian dari rohani. Lah rohani ini yang hidup sebelum dimasukkan kepada jasmani. Sebelum dimasukkan pada janin, ini roh ini sudah duluan, bahkan mungkin sudah ribuan tahun hidup. Cuma kita yang enggak setelah dimasukkan kepada jasmani lah itu banyak hijabnya, sehingga kita tidak ingat dulunya sebelum kita masukkan kepada kepada jasmani, kepada bayi kan itu kita tidak ingat kan itu. Padahal roh ini yang menentukan. Karena apa? Karena walaupun ada jasmani, tanpa roh tidak akan bisa merasakan apa-apa. Tidak akan mereka merasakan apa-apa. Ya. Jadi yang betul-betul menentukan adalah Adalah rohani kita. Dan rohani kita ini yang selalu hidup di alam kubur. Di alam kubur. Dan kalau setelah di alam kubur, ingat waktu di dunianya. Soalnya sudah berkumpul dengan itu rohani itu. Ingat waktu di dunianya. Dulunya kok gak ingat, karena dulunya itu sebelum ditutupi dengan roh jasmani kita. Lah nanti setelah kita di alam kubur, seandainya jasmani kita tuh hancur, ya rohani kita itu ya tetap hidup dan ingat apa yang dikerjakan waktu di dunianya. Dan ya itu terdiri dari itu. Lah dengan rohani ini yang betul-betul bisa merasakan dan yang betul-betul banyak anunya tuh, istilahnya rohani ini yang istilahnya banyak bala tentaranya, banyak banget. Ada rohani itu di situ, rohani kita itu ada dibarengi dengan hawa nafsu, dibarengi dengan itu nafsu, dibarengi dengan syahwat, keinginan rohani kita. Nah di situ jasmani kita penyaluran daripada rohani kita itu. Nah di situ sebetulnya yang sangat penting sekali adalah rohani kita. Paling penting. Wa ghairu mukhallaqatin,
Tsumma nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Tsumma nukhrijukum tiflan. Tsumma litablughu. Lalu apa? Supaya kamu sampai asudakum kepada umur, kepada sempurnanya kamu, berarti umur dan kekuatannya. Nah setelah itu wa minkum, dan sebagian dari kamu semua, man, ada orang yutawafa yang dimatikan tak dulu sebelum balik. Wa minkum, dan sebagian kamu semua, ada orang yuraddu yang dikembalikan ila ardalil umuri, kepada rendahnya umur. Apa? Nah ini yang kita perlu, yang sering kadang-kadang maksudnya apa ardalul umuri, dikembalikan kepada rendahnya umur. Sebagian ada orang-orang yang setelah kita jadi manusia oleh Allah, sebagian ada orang yang sebelum dewasa sudah dimatikan. Ada juga yang sampai dewasa sampai tua, setelah tua dikembalikan kepada rendahnya umur. Lah rendahnya umur ini apa? Pekun. Pekun apa? Ngeloleh. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya itu pekun. Lah ini sering yang kita itu minta perlindungan kepada Allah. Soalnya Nabi sendiri sering minta perlindungan kepada Allah dari rendahnya umur. Karena apa? Kalau orang sudah tua sekali, gampangannya sudah umur 60 tahun ke atas. Lah itu memang ada yang dikembalikan kepada rendahnya umur, ada yang tidak. Lah ini Nabi sering minta perlindungan kepada Allah dari rendahnya umur. Salah satu doanya Nabi, wa na'udzubika min an urada ila ardalil umur. Salah satunya Nabi, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah. Diminta perlindungan jangan sampai saya ini dikembalikan kepada rendahnya umur. Artinya pikun. Kalau sudah pikun kan banyak tuh orang pikun, orang tua pikun. Repot yang istilahnya itu yang rumah repot, anaknya yang repot kalau pikun. Kenapa? Kan seperti kembali dengan anak kecil ya, seperti anak kecil lagi. Mulai setak dosa anaknya. Gigirin dosa kan ya. Ya kalau anak kecil kita nggak berdosa, tapi kalau orang tua pikun, orang tua kita pikun, teret itu dosa, kasar dosa kan enggak? Kita kan harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tua, nggak boleh nyetak, nggak boleh apa. Nah, makanya di dalam surat itu, di dalam surat At-Tin itu disebutkan watini wa zaituni, demi pohon tin dan pohon zaitun, waturi sinin, dan demi terjadi bukit tur Sina, watini wa zaitun, wahadal baladil amin, dan negeri ini adalah negeri yang aman, yakni negeri Mekah. Negeri Mekah adalah negeri yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, firman-Nya Allah itu. Sungguh aku ciptakan manusia itu di sebaik-baik bentuk. Nah, manusia sebaik-baik bentuk. Tapi